Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy. Benar gak sahabat Bob? Karena kemenangan kemarin, tetapi ini baru permulaan sahabat Bob. Yang penting kita happy dan bisa merayakannya. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Pertandingan kemarin luar biasa dan tadi semalam juga ada pertandingan-pertandingan antara Fiorentina melawan Atalanta dan Fiorentina menang 3-2. Dan yang menarik adalah tadi pagi Roma mencukur Empoli 7-0 dan Luca Parah mencetak 1 gol sahabat Bob. Jadi ini menarik untuk Serie A, apalagi semalam ada Frosinone ya melawan Sassuolo, itu luar biasa. Mereka ketinggalan 2-0, tapi akhirnya mereka menang 4-2. Jadi ini calon-calon lawan-lawan Inter, jadi ya kita perlu perhatiin, tapi Inter tetap harus kuat dan kompak. Benar nggak sahabat Bob? Nah, kemarin dampak dari kemenangan kemarin, akhirnya Inzaghi memberikan 1 hari untuk libur buat timnya, berkumpul dengan keluarganya, jadi mereka tidak berlatih lagi kemarin. Jadi mereka benar-benar bisa berkumpul sama keluarga, menikmati dan merayakan kemenangan Derby Milan, sahabat Bob. Jadi semoga ngecas lagi karena hari ini mereka akan latihan. Karena sebentar lagi Inter harus berangkat ke Spanyol untuk menghadapi Real Sociedad yang tadi pagi juga dikalahkan oleh Real Madrid. Dan kita juga tahu Real Sociedad ini juga kuat. Dan benar-benar Inter harus waspadai mereka, sahabat Bob. Nah, ini dari resiko dipecat hingga kemenangan derby, perbedaan 5 bulan bagi Simone Inzaghi. Kita tahu sahabat Bob, bagaimana pada bulan April tahun ini performa Inter tampak tidak dapat dipertahankan. 5 pertandingan yang buruk, 1 kali imbang, 4 kali kekalahan. Tapi itulah hebatnya manajemen, percaya sama Inzaghi dan tetap diberi kesempatan. Akhirnya Inter finish di posisi 3 dan masuk ke final Liga Champions. Itulah yang namanya kepercayaan. Kalau dikasih Inzaghi, kita sama-sama tahu bagaimana dia dekat dengan para pemain, dengan stafnya. Jadi ini adalah nilai tambah buat Inter, sahabat Bob. Jadi Inter selalu menangkan 4 pertandingan pertama di Serie A musim ini. Hal itu belum pernah terjadi sejak 2019-2020 di bawah asuhan Antonio Conte. Dan Inter melakukan dengan gaya yang tegas. Sebelum jeda internasional, Inter telah mencetak 8 gol dan tidak kebobolan. Kemarin Inter mencetak 5 gol dan 1 kebobolan. Artinya 4 pertandingan Inter sudah mencetak 13 gol ya. Tanpa Lukaku, Inter benar-benar jauh lebih atraktif dan jauh lebih bermain direct, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya Inter, semoga terus konsisten ya. Selamat buat Inzaghi yang benar-benar bisa mendapatkan tempat di Inter dan benar-benar bisa membuat Inter mendapatkan trofi-trofi berikutnya, sahabat Bob. Nah, ini kemarin yang paling menarik ya, media Italia berpendapat Simone Inzaghi membungkam keraguan dan dengan keputusan memainkan Mkhitaryan. Kita tahu ya, bagaimana mungkin dari sahabat Bob juga kemarin banyak yang bertanya, kenapa sih Pratesi nggak dimainin? Mkhitaryan kan udah tua, udah ini, udah itu. Tapi apa yang terjadi sahabat Bob? Jadi bukan sekedar memulai Mkhitaryan, Inzaghi melakukan dengan baik pada melawan AC Milan. Nah, hampir semua pemain Inzaghi di starting 11 bermain dalam kondisi terbaik atau mendekatinya. Ini menunjukkan betapa pelatih telah membentuk Nerazzurri menjadi sosok taktis langsung vertikal dan tajam ya. Lalu Inzaghi melakukan pergantian pemain dengan tepat ya. Contoh kayak Marco Arnautovic, Carlos Augusto ya. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana Mkhitaryan ya membuat 2 gol, 1 assist, tapi dia membuat warna permainan Inter itu juga luar biasa. Jadi memang ya kita tahu seperti di video gue sebelumnya bahwa kita percayakan aja sama Inzaghi. Inzaghi yang lebih tahu. Ternyata Mkhitaryan ini juga senjata rahasia. Belum lagi Klaassen bermain. Jadi ya banyak sekali ya. Jadi kita tunggu sahabat Bob, semoga Mkhitaryan terus memberikan dampak buat Inter, juga Pratesi, Klaassen, banyak pemain-pemain tengah ya. Bahkan kemarin si Aslani juga bermain menggantikan Hakan dan dia juga bermain bagus sahabat Bob. Jadi ini benar-benar berita baik buat kita. Terus juga Kapten Inter mendapat pujian atas penampilannya.
Dia tidak mencetak gol, tetapi dia adalah seorang leader. Bagaimana dia tidak ego, memberikan bola ke Mkhitaryan. Dia memberikan assist, dan dia berlari di kanan, di kiri, di tengah. Dan ini benar-benar membuat Inter benar-benar mainnya juga luar biasa. Jadi Toro walaupun tidak mencetak gol, tapi sangat berkontribusi, sahabat Bob. Ya, terus juga Pratesi juga dipuji atas penampilannya, berdampak tinggi sebagai pengganti ya. Cuman bermain 35 menit, tapi dia memberikan dampak. Bagaimana gairah pemain-pemain Inter, bagaimana kecepatan permainan Inter itu memang berubah langsung, sahabat Bob. Dan golnya dia itu luar biasa gitu loh. Itu buat Pratesi. Juga untuk Hakan ya, ini juga gelandang ini juga mendapatkan pujian dari media-media Italia, dari fans. Bagaimana dia menjadi seorang regista, bagaimana dia mematikan regender yang selama ini sangat berfungsi di Milan, tapi Hakan bisa mematikan mereka. Dan begitu juga Hakan bisa mencetak gol di titik penalti setelah kaki si Toro dihajar oleh si Theo Songong, sahabat Bob. Nah, itu salah satu ya buat pemain-pemain Inter nih luar biasa. Jadi kita tetap bangga dengan Inter kita, sahabat Bob. Nah, terus juga media Italia berpendapat kesenjangan tetap ada antara Inter dan AC Milan meskipun ada bisnis transfer musim panas. Kita tahu AC Milan sudah menjual Sandro Tonali itu sekitar 70 juta. Dia mendatangkan 9 pemain dan pemain-pemain mahal semua yang gue lihat gitu. Dan mereka memang tidak terkalahkan sebelum ketemu Inter gitu. Tapi ketemu Inter mereka tidak berkutik. Nah, ini yang selalu banyak yang bilang bahwa Inter akan melemah di tahun ini. Tapi kita melihat bukti bahwa Inter sekarang sangat berbeda. Nah, itulah perbedaannya dengan Milan gitu loh. Ya, walaupun kita mengirit ya, artinya tidak jor-joran kayak Milan, tapi Inter bisa mendapatkan pemain yang didapatkan, contoh kayak Pratesi, Thuram, ya, Carlos Augusto, ya, jadi banyak dampaknya, sahabat Bob. Jadi kita lihat nanti seperti apa. Semoga Inter kita tetap terus benar-benar konsisten. Nah, ini Big Marcus Thuram menghapus ingatan Lukaku di Inter. Kita tahu bagaimana saganya Lukaku ya. Inter udah menyiapkan dana 40 juta, menebus di Chelsea, dan dia bertingkah. Nah, sekarang luka parah ada di Roma gitu loh, sahabat Bob. Jadi, akhirnya si Thuram ini jadi pengganti Dzeko daripada Lukaku gitu. Nah, namun dengan absennya pemain asal Belgia tersebut, strategi Inter tampaknya sedikit berubah. Akhirnya Inter mendatangkan Arnautovic, ya. Terus sekarang akhirnya Thuram dengan Toro bisa menjadi duet. Dan bahkan, ya kita belum bisa menilai terlalu cepat. Tapi kalau kita lihat, Inter jauh lebih mainnya jauh lebih dinamis dibanding dengan Lukaku ya. Kalau Lukaku kan lebih senang menahan bola gitu. Kalau dia lebih senang membawa lari bola, terus mengumpan, menendang. Nah, ini lebih bagus. Jadi Thuram ini adalah perpaduan antara Dzeko dan luka parah, sahabat Bob. Jadi ya kita semoga Thuram terus memberikan kontribusi ke Inter. Dan benar-benar Inter adalah pilihan yang tepat buat karir dia, sahabat Bob. Dan selamat buat Dumfries yang sudah tampil 100 kali di Inter. Luar biasa ya penampilan dia, dan bahkan dia bermain 90 menit, tidak digantikan. Dan dia benar-benar bisa mematikan Theo dan Leo, sahabat Bob. Jadi selamat juga buat si Dumfries yang sudah 100 kali bermain untuk Inter. Terus kemarin kalau sahabat Bob lihat bagaimana si Toro waktu diganjal, dihajar kakinya sama si Theo, dia nunjuk gua ya yang nendang penalti ya. Nah, ternyata hierarki pengambil penalti di Inter dipamerkan dalam insiden saat kemenangan derby Inter melawan Melon. Ya, jadi postur tubuhnya dia minta, tapi Hakan tidak memberikan, dan kita tahu bahwa Inzaghi yang mengambil penalti adalah Hakan, bukan Lautaro. Tapi tidak ada perdebatan dan mereka tetap kompak ya, walaupun Lautaro tidak dikasih penalti oleh si Hakan gitu loh. Karena ini adalah momen Hakan juga ya. Hakan sebagai mantan pemain Melon, dan dia juga pengen membuktikan. Lautaro Martinez ya kita tidak akan ragukan, mungkin di next melawan Empoli dia juga akan bisa mencetak gol. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi bagus gitu loh sistem yang dibikin Inzaghi bahwa untuk penalti dia, kecuali kalau Hakan tidak ada di dalam lapangan, ya pasti Lautaro yang akan mengambil, sahabat Bob. Jadi tahu ya, untuk penalti adalah si Hakan, bukan Lautaro Martinez. Nah, ini kita sedikit berbicara bagaimana Inter begitu konsisten, 4 pertandingan menang, hanya kebobolan 1,
dan siapa? Ya, kita tidak hanya bisa memberikan pujian terhadap para pemain, Inzaghi, tetapi yang perlu kita kasih pujian adalah Marotta Ausilio Bacin adalah Trisula yang membawa keuntungan buat Inter. Ya, pernah si Opa Marotta bilang gini, dia yang mengeluarkan uang lebih banyak tidak selalu mengeluarkan uang lebih baik. Jadi artinya, ya contoh kita lihat City, PSG, mereka jor-joran, Chelsea jor-joran, tapi itu tidak menjadi satu jaminan. Nah, terbukti ya, bagaimana Inter, ya seperti yang gue bilang tadi, Inter gemes banget ngelihat Lukaku ya, tapi ya sudah, Inter ternyata tidak kehilangan akal gitu. Setelah Lukaku lepas, Inter akhirnya bisa mendapatkan Arnautovic, mendapatkan Thuram, dan juga mendapatkan Sanchez. Jadi tidak ada keraguan buat mereka. Nah ini ibaratnya mereka tuh kayak trio gelandang ya, si Opa Marotta, Ausilio, dan si Bacin gitu loh. Jadi mereka benar-benar bisa membangun kerjasama bertiga. Bahkan mereka mendapatkan Dzeko, ya, Dzeko, De Vrij, Mkhitaryan, Hakan, Thuram untuk ke Inter itu secara free gitu loh. Jadi kita seperti yang Opa Marotta bilang, tidak perlu banyak uang, tapi bagaimana strateginya. Nah inilah seninya, bagaimana Inter bisa mendapatkan pemain-pemain kayak Pratesi, Carlos Augusto. Sekali lagi kita kasih hormat buat Trisula Inter manajemen, Opa, Ausilio, dan Bacin, sahabat Bob. Semoga mereka terus ada di Inter dan membuat sejarah di Inter, sahabat Bob. Ya, terus ini ada pembahasan sedikit di media-media Italia. Tidak benar Inter lebih kuat dari Milan. Inzaghi lah yang lebih baik dari Pioli. Ini benar juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat pemain-pemain Melon kan juga bagus-bagus ya. Tapi ya ini balik lagi ke pelatih gitu loh. Bagaimana pelatih bisa membuat strategi, bagaimana mereka bisa mengalahkan lawan-lawannya mereka, itu balik lagi. Dan memang Inzaghi terbukti 5 pertandingan terakhir melawan Melon, Inzaghi selalu menang. Artinya Pioli tidak belajar dari kesalahan ya. Ya minimal dia bisa seri lah atau apa, tapi akhirnya Inzaghi bisa membantai Milan kembali gitu loh. Jadi ya ini salah satu kekuatan Inzaghi luar biasa. Semoga terus seperti ini ya. Kita udah gak sabar lagi ketemu dengan Real Sociedad ya. Terus tadi malam menarik nih ya. Kenapa menarik? Ini gua angkat sedikit ya. Jadi biasalah Mourinho baru mendapatkan poin penuh ya, dari 4 pertandingan dia kalah 2 kali, menang sekali, seri sekali, berarti baru 4 poin. Roma ada di peringkat 12 dan apa yang dia bilang? Bagaimana Anda menemukan Lukaku secara mental? Ditanya nih sama wartawan setelah dia diwawancara, waktu dia diwawancara. Senang, dia perlu merasa dicintai. Dia tiba di sini dan melihat bahwa tim membutuhkan seorang seperti Lukaku. Di Inter mereka tidak punya alasan untuk marah. Mereka memenangkan derby 5-1 dan merupakan tim yang luar biasa. Ya, thank you Mourinho memuji bekas timnya. Terus satu lagi, hari ini mereka harus berbahagia untuk mantan pelatih mereka. Maksudnya untuk Mourinho yang membutuhkan Lukaku. Jadi Mourinho bilang bahwa Inter tidak butuh Lukaku, yang membutuhkan adalah Mourinho dan Roma. Ya, semoga aja sukses Mourinho dan luka parah di sana. Tapi setiap ketemu Inter kalian harus kalah ya. Nah, jadi kita doakanlah mantan pelatih, tapi yang jelas kita fokus dengan Inter kita, sahabat Bob. Ya, selamat juga Mourinho akhirnya mencatatkan kemenangan pertama di Serie A musim ini. Dan kita juga terus, Inter kita terus konsisten dan tetap semangat. Dan satu lagi selalu yang dibilang Inzaghi adalah membumi ya. Banyak dari komen-komen sahabat Bob tetap membumi. Benar, ini baru permulaan, tapi yang penting Inter tetap fokus dan intensitasnya dijaga terus. Karena itu yang membuat Inter terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!